Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah hari Minggu 23 Agustus 2020. Warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus yang mengurniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Di pihak Majelis Jemaat GKI Ekasinta Menteng dan tim ibadah online tetap melayani dan memandu ibadah melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Ekasinta Menteng. Dalam rangka mendukung pelayanan, persembahan syukur atau kolekte anggota jemaat berupa kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gerejawi, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, serta pembangunan. Dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat Ekasinta Menteng, diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Ekasinta seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke bendahara sebagai bahan laporan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Saya mewakili penatua dan diakon yang bertugas, tim ibadah online, dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Mita Dona MTH atas penyampaian firman Tuhan. Demikian warta jemaat, dan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, maka kami sampaikan agar Bapak Ibu warga jemaat sekalian senantiasa menjaga kesehatan dan mengikuti petunjuk protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami mengucapkan salam sehat, tolak virus corona dengan menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan. Selamat memasuki suasana ibadah, mari kita memasuki saat teduh. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Ekasinta Menteng dimanapun berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita muliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 4, bait 1 sampai baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus.
Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut potum dan salam dengan menyanyi dari PKJ nomor 35 baitnya yang ke-1. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Anugerah-Mu dalam kehidupan kami selalu baru dan tak berkesudahan. Pada saat ini ya Tuhan, kami agungkan kebesaran nama-Mu, kami puji dan muliakan nama-Mu atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan. Dalam kerendahan hati, kami juga mengakui bahwa tiap-tiap hari kami sering berbuat dosa, sepatutnya lah kami mendapat hukuman. Namun kami percaya bahwa pengasihan dan pengampunan dari Tuhan senantiasa diberikan kepada kami. Kami mohon kiranya damai sejahtera-Mu selalu memimpin langkah kehidupan kami. Kami percaya dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan hingga Keluaran 2 ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak, lebih dari besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan menerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Fitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata,
dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir pada mereka itu. Raja Mesir itu juga memerintah kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Fua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka berbuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin, maka Allah berbuat baik pada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga." Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, difakalnya dengan segala gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah berau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya di peti di tengah-tengah berau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanilah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberikan upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 103 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya.
Bait yang ketiga, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pemilik kehidupan kami, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, agar kami boleh beribadah dari rumah masing-masing. Walaupun kami belum bisa berkumpul secara fisik di gedung gereja karena pandemi COVID-19 ini, tetapi hati kami dipersatukan dalam Kristus melalui ibadah minggu virtual yang kami ikuti ini. Kami memohon Roh Tuhan melingkupi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, supaya kami bersama-sama dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dengan sukacita di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti pernah mendengar ungkapan, "Tak kenal maka tak sayang." Hal pengenalan begitu penting dalam kehidupan kita. Bahkan kalaupun kita katakan sudah mengenal, bisa saja suatu saat kita mengatakan, ternyata selama ini saya sudah salah mengenalnya. Untuk memulai suatu hubungan atau relasi pertemanan, tentu harus diawali dengan perkenalan. Sikap kita akan berbeda merespon orang yang kita kenal dengan orang yang belum kita kenal. Dan itu adalah hal yang wajar. Demikian juga dalam nas bacaan kita hari ini, terjadi dialog antara Yesus dan murid-muridnya ketika mereka tiba di daerah Kaisarea Filipi. Yesus mengajukan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengenalan para murid akan Yesus.
Dan pertanyaan itu diawali dengan informasi yang mereka dengar dari orang lain. Kata orang, siapakah anak manusia? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya kembali, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dari 12 orang murid Yesus, hanya satu orang yang menjawab, yaitu Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menerima jawaban Petrus sebagai jawaban yang benar. Tetapi jawaban seperti itu tidak akan sanggup diungkapkan oleh kekuatan manusia. Petrus bisa menjawab karena dinyatakan dari Bapa yang di sorga. Ayat 17 di dalam bacaan kita. Karena kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikop selanjutnya setelah nas bacaan kita ini, pada ayat 23 Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis sebab engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Walaupun Petrus memiliki jawaban yang benar bahwa Yesus adalah Mesias, namun Petrus mengenal Yesus hanya sebagai Mesias duniawi, Mesias yang dijanjikan yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari belenggu penjajahan bangsa Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika pertanyaan yang diajukan Yesus kepada para murid diajukan kepada kita, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa jawaban kita? Siapakah Yesus yang kita kenal? Siapakah Yesus dalam hidup kita? Jangan-jangan kita hanya mengetahui tetapi tidak mengenal. Adakah jawaban yang disampaikan berasal dari pengalaman bersama dengan Tuhan? Ataukah kita mengutip kata-kata orang, khotbah yang kita dengar, atau tulisan yang kita baca dalam sebuah buku? Hal itu memang berguna. Tetapi lebih dari itu, Tuhan ingin kita mengenalnya secara pribadi. Tuhan Yesus ingin jawaban yang kita berikan lahir dari pengenalan kita, hidup bersama dengan Dia melalui berbagai peristiwa hidup yang kita alami. Terlebih pada masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 dan juga melalui pergumulan-pergumulan hidup yang kita lalui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus tidak sekedar kita sembah dan kita puji, tetapi nama Yesus adalah nama Allah yang hidup, yang bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Siapakah Yesus bagi kita? Akan lahir dari iman dan pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dari nas firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar orang yang mengenal Yesus dengan benar adalah pertama, ia mau dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang mengenal Yesus dengan benar adalah orang yang mau menghidupi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Sesuai dengan tema yang diberikan pada bulan Agustus ini, berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Yang ketiga, orang yang mengenal Yesus dengan benar adalah orang yang mau mempercayakan hidupnya pada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti dan melakukan firman-Nya dengan sukacita di dalam pengenalan yang benar akan Dia. Amin. Saat teduh bagi kita.
kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami membawa hidup dan pergumulan kami kepadamu. Dan kami yakin firman-Mu meneguhkan kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus dan karyanya dalam hidup kami. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi, sehingga iman kami diteguhkan oleh berbagai peristiwa hidup yang kami alami. Engkaulah sumber kekuatan yang menopang kami. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi setiap pribadi dan keluarga yang beribadah saat ini, secara khusus jemaat GKE Kasinta Menteng. Lawatan Tuhan dinyatakan untuk memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Walaupun di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, kami tetap dalam perlindungan Tuhan yang menguatkan iman dan imun kami. Dan kami pun memohon senantiasa agar kami berhikmat untuk mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami pun memohon ya Tuhan, berkatilah setiap usaha pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga apa yang kami perlukan senantiasa dicukupkan, dan dengan sukacita kami mendukung pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah dalam kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang. Mereka senantiasa diberikan umur panjang, diberkati bersama keluarga. Kami pun memohon berkat Tuhan dalam setiap rumah tangga. Berkatilah suami dan istri dengan kedamaian dan kerukunan. Berkatilah anak-anak cucu yang masih kecil dalam masa tumbuh kembang. Mereka yang dalam masa pendidikan baik dekat maupun jauh dari orang tua. Walaupun harus belajar dari rumah, mereka tetap bersemangat, diberikan hikmat kepintaran untuk mencapai cita-cita, menjadi anak-anak yang taat patuh pada orang tua dan senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami pun mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul mencari pekerjaan yang tetap, merindukan pasangan hidup, merencanakan pernikahan, bahkan merindukan keturunan dalam rumah tangganya. Biarlah Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kasih dan rencana Tuhan yang terbaik. Kami memohon lawatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik mereka dirawat di rumah sakit, dan bagi saudara kami yang dalam masa perawatan karena COVID-19. Kiranya kuasa Tuhan hadir dalam gumul mereka saat ini, menjadi kekuatan iman dan imun bagi mereka, sehingga mereka dapat sembuh dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, tim medis yang bekerja melayani setiap pasien. Tuhan melindungi mereka dalam tugas yang mulia ini. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Mereka beroleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Bagi janda, duda, anak yatim piatu, Tuhanlah yang senantiasa menopang mereka. Begitupun kami serahkan fakir miskin, mereka yang terlantar terpenjara, jadi korban bencana alam dan peperangan. Kasih Tuhan pun senantiasa melingkupi mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan di dalam doa kami bagi pelayanan gereja Tuhan dari tingkat sinode, resort, jemaat, dan secara khusus di jemaat GKE Kasinta Menteng ini, agar senantiasa boleh menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Penatua, diakon, pendeta, guru sekolah minggu, guru agama, para pekabar Injil, dan setiap orang yang memberikan waktu dan talentanya untuk melayani Tuhan, baik sebagai pemain musik, song leader, operator, sound system, dan siapapun yang terlibat dalam tim ibadah ini. Biarlah hikmat Tuhan menolong, memampukan, agar yang penuh sukacita dan kesetiaan melayani Tuhan dan sesama. Kami pun berdoa bagi pemerintah kami, gugus tugas penanganan pandemi COVID-19, baik di pusat maupun di daerah, agar diberikan kesehatan dan kebijaksanaan untuk terus bekerja untuk memutuskan penyebaran virus ini di negeri kami, sertai bangsa-bangsa dunia ini yang juga menggumuli hal yang sama. Ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, setiap cita-cita dan harapan dan hari-hari kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita dengan nas pengantar untuk kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 153, bait 1 dan yang ketiga. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Bait yang ketiga, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.